Ya, Sore hari ini jadi tema kita tentang kejadian bab 37 sampai 50 mengangkat tokoh yang sangat terkenal yakni Yusuf. Ini saya tampilkan gambarnya si Yusuf yang nampaknya ganteng ya. Itu kan. Ini bukan teman apa ya teman saya di kampung waktu mencari rumput ya. Ini mungkin gambarnya Yusuf seperti ini. Ya. Lalu tema yang diangkat hari ini melihat karya Allah di balik derita. Tapi judul yang kiranya mungkin menggetarkan atau membuat kita merinding. Maka lalu kalau kita tidak mempunyai pengalaman penderitaan, mungkin apa ya, tidak akan sungguh memahami kisah hari ini dengan lebih baik gitu. Maka syukur pada Allah kalau Anda memiliki sudah cukup pengalaman penderitaan ya. Dan semoga nanti bisa melihat karya Allah belajar dari Yusuf ini. Baik para saudara semua, kejadian 37 sampai 50 merupakan suatu lingkaran utuh. Sebuah kisah yang sangat teratur nampaknya. Kisah ini merupakan suatu roman pedagogis gitu. Jadi jangan ditanyakan apakah persisnya seperti itu. Nampaknya itu bukan menjadi fokus dari pencerita penulis kitab Kejadian. Jadi ada nada nuansa roman, tapi romannya ini sangat pedagogis dengan tujuan mendidik. Dengan tema yang amat penting, yakni tentang persaudaraan yang hilang. Jadi nanti ketika kita bicara mengenai penderitaan pun, nanti latar belakangnya adalah kisah persaudaraan. Kisah persaudaraan yang sempat hilang, tetapi kemudian diketemukan kembali. Ini salah satu yang barangkali tema bagus dari kitab Kejadian bab 37 sampai 50 ini. Kalau membaca secara apa ya lengkap, maka kita akan menemukan 21 cerita ini di dalam kisah Yusuf. Ya, mulai dari Yusuf dan saudaranya, lalu kemudian dijual ke tanah Mesir, ada selingan tentang Yehuda dan Tamar, nah, itu nanti tidak kita baca, walaupun mungkin bapak-bapak ini penasaran ini, Romo isinya apa ini Yehuda dan Tamar ya, ini nanti dibaca sendiri ya dengan istri di rumah masing-masing ya. Ada cerita yang menarik di situ, tapi tidak ingin kita bahas. Lalu kemudian Yusuf di rumah Potifar. Cerita selanjutnya mimpi juru minum dan juru roti. Lalu cerita tentang mimpi Fir'aun. Lalu kemudian Yusuf di Mesir sebagai penguasa setelah dia dipanggil oleh Fir'aun untuk menafsirkan mimpinya. Ya. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir karena ada apa ini peristiwa kelaparan melanda seluruh dunia zaman itu. Kemudian Yusuf dua kalinya. Jadi bukan hanya satu kali tapi dua kali itu. Lalu kemudian dalam peristiwa kunjungan yang kedua ini dikisahkan, itu pun rekayasa, piala Yusuf hilang dan didapati. Lalu cerita berikutnya Yehuda membela Benyamin, satu kisah yang sangat-sangat mengesankan nanti kita akan kita lihat sedikit. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Akhirnya setelah happy ending ini nanti diakhiri dengan berbagai cerita tambahan. Yakub pindah ke Mesir, Yakub dan Fir'aun, tindakan Yusuf, lalu Yakub pada akhir hidupnya, Yakub memberkati Manasye dan Efraim, perkataan Yakub, penghabisan kepada anak-anaknya, lalu Yakub meninggal, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya, dan diakhiri dengan cerita Yusuf meninggal. Tapi bagian-bagian akhir, saya kira kita tidak akan membahas. Nanti kira-kira sampai di ini nomor ke-16, itu kita yang akan kita bahas. Para saudara, mengingatkan barangkali apa yang telah Anda pelajari bersama-sama minggu yang lalu. Nah, cerita kita tentang Yusuf merupakan suatu lingkaran yang melanjutkan kisah tentang Yakub. Kita tahu bagaimana cerita Yakub yang sangat juga epik ya, sangat menarik ya, sangat apa ini memberikan inspirasi yang sangat menggetarkan juga. Kita tahu bahwa Yakub mempunyai dua istri, yakni Lea dan Rachel. Dia mendapatkannya dengan susah payah 14 tahun bekerja pada mertuanya Laban. Lalu kemudian dia mendapat dua istri Lea dan Rachel. Tetapi Lea mempunyai hamba namanya Silpa dan Rachel mempunyai hamba namanya Bilha. Dari kedua hamba ini dia Yakub
juga mempunyai anak-anak. Jadi jangan ditafsirkan ini secara harafiah ya itu. Jadi Romo kalau misalnya istri saya mempunyai hamba itu boleh ya punya, wah, nggak boleh itu. Jadi konteksnya berbeda sekali. Itu jadi menafsirkan teks itu harus hati-hati. Itu jadi dalam ilmu apa ini kitab suci namanya dulu teksnya seperti itu di zaman sekarang tidak boleh sama persis. Di zaman di mana kitab suci waktu itu apa ya seorang hamba adalah milik tuannya, maka suaminya memiliki juga hambanya itu dan bisa mendapatkan anak darinya. Itu misalnya Hagar dalam cerita Abraham. Tapi kalau dibawa dalam konteks sekarang, pesannya tidak seperti seperti itu ya. Itu harus dibaca dengan baik. Maka dari 4 perempuan ini dia mendapatkan 12 anak yang terkenal nanti akan menurunkan 12 suku Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda nanti anak keempat dari Lea yang akan menjadi figur penting karena dari Yehuda lah nanti muncul suku penting dalam Israel yang kemudian menjadi orang-orang Yahudi. Praktis nanti seluruh Israel seolah-olah disebut orang Yahudi keturunan Yehuda, walaupun sebetulnya meliputi juga keturunan dari saudara-saudaranya yang lain. Lalu ada Isakar dan Zebulon. Dari Silpa dia mendapat anak Gad dan Asher. Lalu kemudian dari Rachel, itu istri yang paling dicintai, Yakub mendapatkan 2 anak yang penting nanti akan menjadi leitmotif atau penggerak cerita ini, yakni Yusuf yang menjadi protagonis cerita kita dan Benyamin adiknya yang sangat dicintainya. Maka nanti cerita kita ini tentang Yusuf sangat dipengaruhi oleh ini ya, itu kehadiran Benyamin ini yang merupakan saudara kandung dari Yusuf. Gitu. Mohon maaf sebentar ya. Nah, jadi dari Rachel dia mendapat 2 anak yang sangat dikasihi karena anak dari istri yang dikasihi yakni Yusuf dan Benyamin itu. Lalu kemudian 2 anak terakhir dari Bilha itu adalah Dan dan Naftali. Jadi Dan ini ada sebuah nama dari anak Yakub, yakni anak dari Bilha. Nanti juga menjadi nama sebuah kota di utara, yakni kota Dan. Ya. Para saudara, saya tidak ingin membaca semua teks, tetapi mungkin poin-poin penting, tonggak-tonggak penting di dalam cerita Yusuf ini. Kita awali dengan mengulik kisah awal dari Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya. Di bagian awal, bab 37 ayat 1 sampai 11. Kita baca dan kita nikmati ceritanya sedikit. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, ya anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Jadi langsung yang disebut, walaupun bercerita tentang keluarga Yakub, lalu kemudian langsung disebut tentang Yusuf. Itu karena barangkali menjadi tokoh protagonis di dalam kisah berikutnya ini. Dia berumur 17 tahun. Nah, ini jadi mungkin gambar di paling kiri ini Yusuf. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Itu jadi diawali dengan berita yang kurang baik. Itu yakni bahwa apa ini si Yusuf cerita kepada bapaknya bahwa saudara-saudaranya itu jahat kepada dia. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Israel itu artinya Yakub karena Yakub sudah mendapat nama Israel. Jadi Israel itu nama yang diberikan oleh malaikat atau makhluk misterius yang bergulat dengan Yakub itu. Jadi Yakub mengasihi Yusuf lebih dari semua saudaranya. Karena barangkali seorang anak dari istri yang paling dikasihi dan ditunggu setelah sekian lama baru memiliki anak gitu. Jadi anak yang memang ditunggu. Sebab Yusuf yang adalah itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Memang nampaknya benar ya. Itu biasanya keluarga-keluarga bapak-bapak atau ibu yang mempunyai anak pada masa tua sangat mencintai anaknya ini ya. Itu secara psikologis bisa dipahami. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Nah, itu. Jadi benar nanti
Jadi dia membuatkan jubah maha indah. Dalam bahasa Ibraninya disebut ketonet. Nah, itu jadi jubah itu lengan panjang lah. Saya ini sekarang pakai jubah lengan panjang. Artinya memang apa ya, pakaian tidak untuk kerja gitu. Jadi nampaknya si Yusuf ini memang dieman-eman itu ya, disayang-sayang itu kan. Barangkali pekerjaannya jauh lebih ringan daripada saudara-saudaranya yang lain. Itu nanti akan kita lihat ini benar. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, jadi cerita keluarga ini dimulai dengan demikian. Dimulai dengan situasi tidak ideal. Itu ya, kelemahan manusiawi kadang-kadang masuk di dalam cerita keluarga. Yakub memiliki dalam tanda petik kelemahan, mencintai seorang anaknya lebih dari yang lain. Lalu menimbulkan benci, ini pun juga sebuah kelemahan di dalam sebuah keluarga. Nah, itu jadi menarik dikatakan ini, bencilah mereka, tidak menyapa dengan ramah. Jadi Yakub mengasihi Yusuf lebih dari anak yang lain. Itu alasannya tadi, dan ini menimbulkan kebencian. Jubah panjang indah biasanya merupakan pakaian untuk anak sulung. Itu yang mendapat warisan 2 kali lipat dari saudara-saudara yang lain. Jadi tradisi Israel memiliki apa ya, kebiasaan macam itu. Anak sulung mendapat bagian 2 kali lipat daripada saudara-saudara yang lain. Karena mungkin ada alasan bahwa dia nanti menanggung ibunya yang sudah janda. Jadi ibunya nanti ikut anak yang paling tua sehingga dia mendapat bagian lebih banyak, barangkali alasannya seperti itu. Nah, ini hadiah anak sulung ini loh kok diberikan kepada si Yakub Yusuf yang pada dasarnya bukan anak sulung. Anak sulungnya Ruben mestinya. Nah, itu menunjukkan apa ya, preferensi atau barangkali sedikit dalam bahasa kita pilih kasih ya, tidak secara ekstrim tentunya. Jadi rupanya memang Yusuf mendapat perlakuan lebih istimewa daripada saudara yang lain. Jadi memang ada kebencian. Itu kata orang bijak, kebenci itu adalah racun di dalam hati. Nanti kebencian ini memang berakibat buruk bagi keluarga itu. Ini seperti bau busuk yang dibawa kemana-mana. Itu jadi menjadi tidak nyaman. Situasinya nampaknya menjadi buruk. Itu bahayanya kebencian. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang keluarga yang memiliki memang dalam tanda petik kelemahan. Itu bisa terjadi di dalam banyak keluarga, juga keluarga kita. Keluarga bukan ideal, ada kelemahan tertentu, di mana ada relasi yang tidak terlalu bagus atau tidak ideal. Dan itu menciptakan persoalan. Nah, kisah Yusuf lalu dilanjutkan dengan kisah tentang mimpi. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi Yusuf ini menampaknya jago mimpi ini. Dia bermimpi, lalu kemudian diceritakan. Mestinya nggak usah diceritakan, atau diceritakan cukup kepada bapaknya, tapi diceritakannya kepada semua saudaranya. Dalam bahasa Ibraninya disebut Baal Halomot atau jago mimpi. Wah, itu nanti dia bukan hanya mimpi, tapi bahkan juga menafsirkan mimpi. Dia jadi ahli tafsir mimpi. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Wah, itu jadi ceritanya si Yusuf seperti itu. Ada ikatan-ikatan gandum, jumlahnya sejumlah para saudara Yusuf ini 12. Tapi menarik, lalu kemudian apa ini semua itu mengelilingi satu berkas dan sujud. Wah, itu dia menyebut bahwa itu adalah berkasnya, ikatannya. Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Wah, itu protes saudara-saudaranya. Walaupun nanti memang benar itu apa yang dimimpikan itu terwujud. Ya. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi Yusuf ini tukang mimpi atau Baal Halomot itu. Walaupun mimpinya membuat marah, benci, iri, tapi mimpi itu merupakan suatu apa ya? Barangkali pewahyuan dalam batas tertentu, dan memang benar nanti mimpi Yusuf merupakan suatu pewahyuan ilahi. Demikian terwujud nanti apa yang dimimpikan, walaupun itu tidak menyenangkan saudara-saudaranya.
Bukan hanya satu mimpi ini saja ternyata, karena dia lalu kemudian memiliki mimpi yang kedua, mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang. Itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, itu jadi ceritanya juga lucu juga. Tentunya cerita yang amat gampang ditafsirkan ini kan, karena kebetulan kok 11 itu kan bintangnya langsung menunjuk pada saudara-saudaranya yang lain itu. Sehingga lalu mereka mengatakan itu sempat ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibu-ibu ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Wah, jadi bapaknya pun sempat marah itu kan, mendengar ini kan ditegur itu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Itu jadi mirip dengan apa yang terjadi dengan Maria. Walaupun sempat menegur apa ini anaknya Yusuf, tapi Yusuf memikirkan itu di dalam hatinya. Sementara para saudaranya tambah iri. Jadi ini para saudara iri bukan hanya benci tapi juga iri masuk di dalam keluarga Yakub ini. Yakub tapi menyimpan dalam hatinya. Sementara kitab Amsal bercerita atau memberi komentar bagus sekali tentang iri. Hati tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kata-kata bagus sekali dalam apa ini tentang iri. Iri itu berbahaya sekali kata Amsal, membusukkan tulang. Nanti dengan iri, berangkat dari iri, orang bisa melakukan apapun yang buruk. Kitab kebijaksanaan bahkan mengatakan, karena dengki setan, maka maut masuk ke dalam dunia. Katanya, mengapa ada dosa dalam dunia? Karena apa ini dengki dari setan kepada Tuhan. Iri hati adalah ibu segala dosa, akar segala yang buruk. Demikian dikatakan oleh para bapak gereja. Memang iri itu sangat berbahaya. Tadi dipicu juga oleh benci dan iri. Dan ini menjadi apa ya motor, apa ya pendorong cerita dari Yusuf ini. Baik, maka kita masuk ke nomor 2 dari kisah ini. Yusuf dijual ke Mesir. Nah, kita akan melihat kisah selanjutnya setelah mimpi itu. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Nah, itu. Jadi anak saudara-saudaranya yang lain disuruh menggembalakan domba-domba, sementara si Yusuf disuruh di rumah. Nah, itu ya, jadi langsung kelihatan ya, itu ceritanya ini. Sahut Yusuf, ya Bapak. Wah, itu. Jadi walaupun dia memang segi dimanja, tapi nampaknya dia juga tetap anak yang taat kepada Bapak. Anak yang mempunyai hati yang baik walaupun dia dimanja. Dia langsung berangkat. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Itu. Jadi kita ketahui bahwa di Israel zaman itu orang pergi menggembalakan kambing domba bisa jauh, bisa berhari-hari, bisa puluhan kilo jalan kaki dan harus menginap dari satu tempat nanti menginap di tempat lain, bisa berminggu-minggu baru pulang ke rumah, gitu. Bisa juga nanti beranak di jalan itu situasi zaman itu. Maka lalu kemudian si Yakub menyuruh Yusuf untuk mencari kabar tentang anak-anak mereka, anak-anaknya ini, itu bagaimana keadaannya. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Nah, Sikem tempat yang penting juga kalau kita ingat cerita Abraham. Lalu dia mencari saudaranya. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya, apakah yang kau cari? Wah, ini pertanyaan ini menarik sekali para saudara. Saya tidak ingin berbicara di sini, tapi nanti setelah masa Paskah, maka kita akan mendapat pertanyaan yang sama. Siapakah yang kau cari? Apakah yang kau cari? Ketika Tuhan Yesus bangkit ya. Gitu. Dan di sini menarik nanti bahwa Yusuf aku mencari saudara-saudaraku. Maria Magdalena nanti akan mengatakan, aku mencari Tuhanku. Nah, itu. Jadi kita dalam hidup ditanya, apa yang kau cari? Itu Yusuf mencari saudaranya, Maria Magdalena mencari Tuhannya. Kita mencari apa? Nah, itu ya. Semoga bukan jabatan presiden atau wakil presiden ya. Itu ya tentunya boleh ya bagi mereka yang dipanggil.
Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Itu persis sekali nanti dengan pertanyaan apa ini Maria Magdalena kepada orang asing itu yang malaikat itu kan. Ya, tolong katakan kepadaku di mana engkau menyembunyikan. Wah, itu mirip sekali, tidak tahu ini ada relasi literer yang sangat menarik. Lalu orang itu mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, mari kita ke Dotan. Oh, jadi bapak ini tahu bahwa pernah melihat sebelah saudaranya, lalu dia mendengar mereka omong-omong, mari kita ke Dotan. Nah, dia nggak sengaja mendengar. Tapi itu nanti menjadi clue yang penting, petunjuk supaya Yusuf pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Sesampai di Sikem, Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya. Jadi ia harus mencari kan. Maka pertanyaannya, apa yang kamu cari? Ini seperti yang tadi saya katakan menarik ini. Mengingatkan kita kepada Maria Magdalena yang juga bukan hanya mencari saudara, bahkan mencari Tuhan. Lalu kemudian dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Wah, ini rapat para saudara ini, tapi sayangnya dengan tujuan yang buruk. Itu ya mufakat. Nanti mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Maka nanti para ahli kitab suci biasanya menyejajarkan antara Yusuf dengan Yesus. Itu orang-orang Yahudi juga bersepakat, bermufakat untuk membunuh Yesus. Di sini para saudara itu bermufakat untuk membunuh Yusuf. Ini cerita yang sangat mengagetkan ya. Para saudara pun melakukan hal yang semacam itu. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Wah, itu disebut tukang mimpi, Baal Halomot. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, ini kesombongan para saudaranya ini. Jadi dia ingin membunuh Yusuf. Lalu kemudian bersumpah, mari kita lihat nanti bagaimana mimpinya. Jadi seolah-olah kalau mereka membunuh Yusuf, mimpinya Yusuf tidak akan terjadi. Itu. Tapi nanti jalan kehidupan lain ya itu. Jadi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Itu. Nanti tidak terjadi itu rencana para saudara itu. Itu. Jadi rencana manusia itu tunduk di hadapan rencana Tuhan. Kata Ruben, ya, Ruben ini yang paling tua, dia memiliki hati yang lebih baik itu ya. Itu dia masih mempunyai hati untuk adiknya ini. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dengan tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Jadi si sulung ini masih memiliki hati yang baik itu, walaupun ya dia harus berkompromi dengan para saudaranya yang lain, yang adik-adiknya yang barangkali sudah tidak bisa mengendalikan emosi, ingin membunuh Yusuf itu. Tapi dia harus berkompromi ya, mengusulkan sesuatu yang masih baik untuk tidak membunuh, walaupun barangkali juga harus berkompromi itu dengan melemparkan si Yusuf ke dalam sumur itu. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ini para saudara, nanti ada cerita yang mirip dengan ini. Kalau Anda cukup akrab dengan cerita di dalam Perjanjian Lama, ada Nabi Yeremia yang juga dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, membawa damar balsam, damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya. Ini muncul saudara lain, anak keempat yakni Yehuda yang nanti akan menjadi suku terbesar, lalu akan juga menurunkan Raja Daud dan menurunkan Tuhan Yesus itu.
Jadi mungkin ini juga merupakan rancangan Tuhan ya bahwa dari apa ya saudara-saudara yang masih mempunyai kehendak baik itu muncul nanti sejarah keselamatan. Dia mengatakan demikian, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Jadi dalam bahasa Jawa ada ungkapan apa ya tego lorone ora tego patine. Ya, itu jadi tega sakitnya tapi tidak tega matinya. Itu. Jadi memang mereka benci pada adiknya ini apa ini iri itu. Tapi apa nih Yehuda, Ruben masih bisa mengendalikan apa ya nafsunya, keinginannya, kejahatannya masih bisa dikelola. Sementara yang lain-lain nampaknya tidak mampu mereka mengelola, mengendalikan apa ya rasa benci dan iri mereka. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Untungnya para saudara ini lalu apa ya menyetujui apa ini usulan dari Yehuda. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Itu nanti Tuhan Yesus dijual dengan 30 itu harga budak. Ini lebih buruk lah misalnya. Itu 20 shikal perak. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, jadi ketika mereka apa ya mengadakan itu kejadian itu, ternyata si Ruben anak pertama itu tidak hadir. Itu. Lalu melihat sumur itu ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Ini lihat, jadi dia sangat sedih. Wah itu ya merobek-robek bajunya itu tanda penyesalan, tanda kesedihan yang sangat mendalam zaman itu ya. Kita mungkin tidak ada lagi apa ya tradisi semacam ini ya. Kesedihan yang mendalam sekali sehingga sampai merobek-robek badannya. Apa ini bajunya. Itu. Dan kembali ia kepada saudara-saudaranya katanya, anak itu tidak ada lagi, kemana aku ini? Wah itu. Jadi dia malah apa ya bingung dengan itu. Wah bagaimana apa yang bisa saya lakukan dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Nah, itu jadi jubah tadi yang bagus itu pemberian ayahnya itu tidak dibuang atau itu. Lalu dicelupkan dalam darah kambing yang mereka apa ini sembelih itu nanti dibawanya kepada bapaknya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, mencelupkan itu. Jubah itu Maidah mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Wah ini menarik sekali para saudara. Jadi mereka hanya menyuruh utusan lalu membawa pakaian itu. Bapaknya suruh meriksa ini jubahan apa ini Yusuf atau tidak. Bahkan mengatakan itu kalimatnya ini jubah ini milik anak bapak atau tidak. Wah, jadi mereka tidak mengatakan ini jubah saudara Yusuf saudara saya kami enggak, tapi anak bapak. Seolah-olah ya anaknya Yusuf ya Yakub, tapi mereka telah ambil jarak, tidak lagi menganggap sebagai saudara. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Jadi Yakub itu menduga-duga sendiri. Itu. Jadi dia memang tidak dapat tidak diceritai oleh para saudara atau utusan. Itu. Ini kali ini dia terbohongi lagi, terbohongi oleh dirinya sendiri. Ini kisah Yakub masih berlanjut ya, deh. Dia yang apa ya pintar membohongi apa ini bapaknya itu lalu membohongi saudaranya, tapi kemudian dia dibohongi oleh Laban. Kali ini dibohongi oleh dirinya sendiri. Itu. Jadi dia menduga-duga sendiri. Dia tidak mendapat informasi bahwa Yusuf ternyata sebetulnya masih hidup. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Itu seperti perempuan Rama, juga perempuan-perempuan di Bethlehem ketika apa ini anak-anak di Bethlehem dibunuh, mereka tidak mau dihiburkan. Di sini juga Yakub tidak mau dihibur. Ketika orang mengalami kesedihan yang begitu mendalam, dia tidak ingin mendengarkan hiburan apapun. Ya, ini karena begitu mendalam kesedihannya.
Itu tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Jadi seolah-olah walaupun masih hidup dia sudah mati, itu yang mau dikatakan di sini. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Nah, kita akan melanjutkan kisah Yusuf ini. Apa yang terjadi dengan dia? Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ini, disinilah para saudara dimulai sejarah penting atau sejarah panjang umat Israel. Itu nanti sejarah umat itu akan diubah oleh permulaan ini karena Yusuf sampai di Mesir. Nanti akan menjadi membentuk sejarah mereka bahwa orang Israel suatu kali akan ke Mesir dan tinggal di sana 400 tahun. Dan kemudian ada cerita tentang kitab Keluaran yang akan kita bahas nanti setelah Paskah. Yakub nanti akan tinggal juga di sana bersama dengan anak-anaknya yang lain. Dan di sini juga mulai cerita romannya itu ya, itu ketika Yusuf di rumah Potifar. Ya. Yusuf namanya seorang pemuda yang berbakat dan bukan lagi seorang anak yang dimanja oleh orang tuanya. Barangkali begitu, itu dugaan saya ya. Dia menjadi anak yang mandiri, penuh bakat, itu. Menarik bahwa walaupun dia dimanja oleh orang tuanya, tapi kemudian dia tidak tumbuh sebagai anak manja. Nah, dia malah mandiri, penuh dengan keperigelan, ya, dengan manajerial yang sangat bagus. Itu selain bahwa dia anak yang sangat baik dan tulus nanti akan kelihatan. Ia bekerja keras dan bekerja baik di rumah Potifar. Membuat dia berkembang. Dan ini dilihat oleh majikannya. Maka karir si Yusuf ini pelan-pelan naik. Sampai suatu saat ia mendapat kepercayaan sebagai kepala rumah tangga Potifar. Itu. Dan usahanya yang lain. Bahkan usahanya dipercayakan kepada Yusuf. Ini cukup unik tentunya ada si Roman di sini. Dia seorang asing yang bisa sampai kepada posisi itu. Usaha Potifar menjadi berkembang. Nah, sampai di situ segalanya nampaknya berjalan lancar. Namun kemudian para saudara muncul persoalan, yakni ketika istri Potifar menaruh hati kepada Yusuf. Ini persoalannya di situ. Ya. Pemuda ini berparas elok, nah, maka lalu kemudian itu menjadi persoalan bagi istri Potifar yang mulai menyenangi si Yusuf ini. Tetapi syukur kepada Allah, si Yusuf ini menolak godaan istri majikannya ini. Itu. Walaupun perempuan ini terus menggodanya, itu yang menimbulkan kemarahan pada si tuan putri ini karena pemilik majikan kok kemudian ditolak dan sebagainya. Dia kecewa dan marah. Nah, rasa cintanya berubah menjadi benci. Nah, ini kadang-kadang terjadi seperti itu ya, dari cinta menjadi benci. Ya, mestinya benci menjadi cinta, tapi ini cinta menjadi benci karena cintanya ditolak. Ya. Biasanya benci itu memang muncul dari pengharapan yang tidak kesampaian. Itu. Kalau mau dikatakan penyebab utama benci adalah harapan yang tidak kesampaian. Itu akan menimbulkan benci dalam diri orang. Kemudian perempuan itu membuat cerita bahwa Yusuf telah mencoba mempermainkannya dan memperkosanya. Nah, ini jadi ceritanya dibolak-balik ini. Padahal dia yang menggoda, tapi kemudian karena tidak kesampaian lalu dibalik ceritanya. Ini Yusuf menggoda saya. Wah, itu. Demikian Yusuf dilaporkan kepada Potifar. Walaupun nanti lucu sekali para saudara, itu tidak ada bukti, bahkan buktinya itu kebalikannya. Karena memang bajunya Yusuf itu robek, yang robek bukan bajunya istri Potifar, tapi bajunya si Yusuf, dan robeknya itu di belakang. Bagaimana dia menggoda? Kok bisa robek di belakang, yang robek bajunya ya? Jadi memang karangan, tapi karena biasanya kan itu bapak-bapak itu kalau sudah takluk pada istri, sudah gelap mata ya, tidak melihat kebenaran. Iya, Bu Ellen rupanya tertawa ini mendengar ini. Itu jadi itu ya biasanya kita gelap mata. Demikian Yusuf lalu kemudian ditangkap. Ya, itu tidak ada pengadilan, tidak ada apa. Itu lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sebelumnya dia dimasukkan ke dalam sumur, sekali ini dia dimasukkan dalam penjara. Demikian para saudara kita membaca catatan yang mengesankan tentang dia. Itu bab 39 ayat 21 demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara.
Jadi menarik para saudara ini. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Ini menjadi kunci penting ya. Itu Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi di mana-mana nampaknya apa ya? Tangan Yusuf ini tangan dingin ya, mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan berhasil. Di rumah Potifar semuanya bagus, di penjara pun dia ya tidak gagal untuk melakukan hal baik. Ini sungguh apa ya, cukup mengesankan. Penjara pun juga menjadi kesempatan bagi dia untuk melakukan hal yang sangat baik. Ya. Jadi orang baik tetap baik dimanapun dia berada. Mungkin bisa dikatakan begitu ya. Itu di tempat apapun, bahkan di penjara pun dia tetap orang baik. Baik, lalu cerita berikutnya tentang mimpi juru minum dan juru roti. Itu dan juga mimpi Fir'aun. Sekali lagi, jadi mimpi menjadi kata penting di dalam kisah Yusuf. Yaitu di awal mimpi muncul, di sini juga mimpi. Yusuf adalah seorang yang bijak, walaupun nasibnya buruk. Itu komentar saya, para saudara. Jadi dia memang apa ya orang baik walaupun nasibnya buruk. Ya. Ia adalah seorang yang mampu mengatur hidupnya. Di penjara ia ada bersama dengan dua orang penting yang kebetulan dihukum oleh Fir'aun. Yang satu adalah kepala juru minum dan yang satunya kepala juru roti. Suatu pagi ia melihat dua orang itu kelihatan sedih dan ini bercerita tentang mimpinya masing-masing. Yusuf yang ahli mimpi menafsirkan mimpi mereka. Dua nasib yang berbeda bertolak belakang. Kepala juru roti memiliki nasib bagus karena 3 hari lagi dia akan dikembalikan pada jabatannya. Sementara kepala juru minum menerima hukuman mati. Dan ternyata tafsiran dari Yusuf ini benar 100%. Terjadi persis seperti yang ditafsirkannya. Maka kepala juru roti itu mengatakan supaya Yusuf mengatakan pada juru roti ini nanti kalau dia kembali ke jabatan semula supaya ingat. Tapi sayangnya si kepala juru roti ini lupa itu 2 tahun lewat ceritanya. Nah, dia tidak ingat dan baru ingat nanti ketika ada kisah tentang mimpi si Fir'aun. Nah, ini para saudara mimpi Fir'aun. Jadi sekarang yang bermimpi adalah Fir'aun. Bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Nah, ini mimpi yang mengagetkan sungguh. Jadi karena Fir'aun itu mimpi ada 7 lembu gemuk, ada 7 lembu kurus. Dan mengagetkan, 7 lembu kurus ini memakan 7 lembu gemuk itu. Maka langsung terbangun si Fir'aun ini. Karena mimpi yang aneh bukan main itu. Lalu mimpi kedua juga seperti juga tadi ya, Yusuf bermimpi 2 kali, ada 2 juru yang bermimpi dan di sini 2 kali mimpi. Setelah itu tertidur pula lah ia bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu dan oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Wah, ini mimpinya mirip sekali dan anehnya juga sama ini. Jadi 7 bulir yang kurus memakan 7 bulir yang gemuk. Itu maka lalu kemudian Fir'aun bangun. Dia memanggil semua dari seluruh negeri Mesir, semua orang yang berilmu untuk menafsirkan mimpinya, tapi tidak ada satupun yang berhasil menafsirkannya. Maka kepala juru roti baru ingat akan Yusuf. Dipanggillah Yusuf, lalu Yusuf minta untuk menafsirkan mimpi Fir'aun itu. Dia lalu menafsirkan itu. Ya, menafsirkan sebagai suatu pernyataan lambang itu sejarah yang akan terjadi di Mesir. 7 tahun itu jadi 7 bulir dan 7 sapi gemuk itu melambangkan 7 tahun kelimpahan.
Sementara 7 ekor lembu kurus, 7 bulir kurus, lambang 7 tahun kelaparan. Maka dengan bijak sekali si Yusuf mengusulkan supaya Fir'aun membuat perencanaan dengan menghemat dan menyimpan hasil masa kelimpahan itu dengan menyiapkan lumbung-lumbung besar di mana-mana. Sehingga nanti akan menyelamatkan mereka semua di masa 7 tahun kelaparan. Dan itu tugas itu diserahkan begitu saja kepada Yusuf. Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir, diserai tugas untuk mempersiapkan semua yang tadi disampaikannya. Bahkan dia kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan Mesir, Asnat, anak Potifera, bukan Potifar tadi ya. Itu seorang imam di On dan mendapatkan 2 anak laki-laki yang terkenal namanya Manasye dan Efraim. Demikian selama masa kelimpahan kota-kota seluruh Mesir ditimbunlah hasil gandum mereka itu, dan semua orang datang dari mana-mana itu pergi ke Mesir meminta bantuan kepada Fir'aun, tapi Fir'aun selalu mengatakan pergilah ke Mesir itu ya, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Mirip ini para saudara, mengagetkan sekali seperti kata-kata Bunda Maria kepada para pelayan dalam kisah tentang perkawinan di Kana. Itu pergilah, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Mirip sekali ya para saudara. Mungkin Santo Yohanes juga membaca cerita ini ketika menulis kisah itu. Itu para saudara, demikian. Nah, sekarang kita sampai kepada cerita yang sangat mengharukan, mengagetkan, menegangkan, yakni saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Demikian para Yusuf juga datang ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga. Itu. Jadi 12 orang itu, 11 orang saudara Yusuf datang juga. Pada awal itu dibuat skenario itu seolah-olah mereka dicurigai. Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi. Wah itu. Jadi dia ini ketika saudara-saudaranya datang bersepuluh sebab Benyamin tidak ikut. Itu. Mulailah di sini perjalanan pedagogi tentang persaudaraan. Persaudaraan yang tadinya hilang mulai dimunculkan kembali oleh Tuhan tentunya. Itu. Yusuf tampil seolah-olah keras. Itu dia seolah-olah merekaya dengan rekayasa sedikit, tapi tidak dengan maksud jahat. Itu. Dia seolah-olah keras menuduh mereka sebagai pengintai, bukan untuk balas dendam, tapi supaya mereka pelan-pelan menjadi sadar dan lebih matang dalam hidup dan belajar apa artinya persaudaraan. Mereka lalu jujur itu, mau kami bukan bukan pengintai, kami kami orang baik-baik, tapi kami kelaparan. Kami ini datang dari sebuah keluarga besar, saudara kami 12 itu, yang satunya di rumah bersama dengan bapak, tapi yang satunya sudah tidak ada lagi. Wah, mereka cerita begitu. Yusuf mengenali mereka ya itu. Tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Lalu Yusuf teringat akan mimpi-mimpinya ini. Itu ya yang dulu pernah diceritakan itu. Itu para saudara cerita mulai ramai di sini. Jadi Yusuf meminta kepada mereka semua supaya Benyamin si bungsu supaya bahwa mereka tidak bohong, supaya si bungsu Benyamin dibawa ke Mesir. Jika tidak mereka tidak akan diberi gandum. Wah itu. Ini mengingatkan mereka akan kisah lama ya. Satu orang saudara telah mereka jual ke Mesir. Nah sekarang mereka harus merelakan seorang saudara yang lain, yaitu Simeon, untuk ditahan di Mesir. Itu mereka mulai sadar akan rasa persaudaraan ini, itu tentang hidup dan mati. Itu maka lalu kemudian mereka sepakat supaya Simeon ditinggal di Mesir. Tapi nampaknya lalu kemudian Yusuf tidak setuju begitu saja. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Jadi mereka mulai sadar ini. Itu lihat ini apa yang kita alami sekarang ini akibat tindakan buruk. Kita lihat dulu bagaimana dia menderita, itu maksudnya ya. Itu. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini sekarang menimpa kita. Ini bagus sekali ini para saudara ini mulai sadar akan kesalahan mereka, akan kejahatan yang telah dibuat untuk adik mereka. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengar perkataanku.
sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ini Ruben yang apa ya mencoba menyelamatkan anak adiknya ini enggak di ini sekarang dia mulai menyerahkan ada saudara-saudaranya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Ini jadi lucu sekali ini si Yusuf ini dalam tanda petik agak kurang ajar ini buat rekayasa seolah-olah dia nggak tahu lalu memakai juru bahasa padahal dia tahu ya semua yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Tidak kuat para saudara, dia menangis di belakang. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Mereka pun akhirnya mendapatkan gandum. Bahkan mereka menemukan uang ada di dalam karung itu. Uang mereka dikembalikan oleh Yusuf. Itu. Jadi menerima dengan cuma-cuma mereka itu. Mereka gemetar. Apa yang diperbuat Allah terhadap kita? Nah, kan? Karena ketika mereka dalam perjalanan mungkin membuka gandumnya sebagian dimasak, lalu melihat uangnya ada di dalam karung mereka semua, karung masing-masing. Mereka heran. Ini, mereka menyadari, itu apa yang diperbuat Allah bagi kita. Nah, ini sangat mengharukan. Ini yang cerita berikutnya para saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, lalu kisah tentang piala Yusuf yang hilang tetapi didapati. Jadi mereka sampai di rumah dengan gandum, tetapi dengan Simeon ditinggalkan di Mesir sebagai jaminan bahwa mereka akan kembali dengan adiknya si Benyamin. Mereka belum curiga itu sampai di sini ya. Itu belum curiga bahwa itu adalah Yusuf. Hanya mereka mungkin tahu, oh ya orang itu sedang ngetes kita bahwa kita jujur atau tidak. Karena kita sudah terlanjur cerita, ada seorang saudara paling kecil kita tinggalkan di rumah. Maka mereka ya terpaksa harus melakukan itu. Nah, sekarang bercerita kepada Yakub bapaknya bahwa Benyamin harus dibawa ke Mesir. Mereka tidak bisa pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum tanpa membawa Benyamin. Pilihan yang amat sulit ini. Namun Yakub terpaksa menyerah pada pilihan sulit itu dengan membiarkan Benyamin, anak bungsu yang dikasihnya, juga untuk dibawa ke Mesir. Itu. Jadi anak paling dikasih Yusuf sudah hilang. Ini si Benyamin ada risiko hilang lagi. Tapi kalau tidak mereka mati semua karena kelaparan. Itu pilihan yang sulit. Lalu Yehuda menyediakan diri untuk menjamin itu. Si Yehuda anak keempat bilang pada bapaknya, "Bapak, saya jaminan itu ya, anak ini pasti akan pulang dengan selamat." Itu Benyamin. Jadi peranan Yehuda di sini muncul sebagai apa ya tokoh yang penting. Itu yang menyediakan diri untuk mengganti saudaranya yang lain. Nanti akan kita lihat kisahnya yang lebih apa ya mendebarkan lagi. Gitu. Nah, di Mesir lalu kemudian Benyamin apa ya bertemu lagi dengan Yusuf, lalu diperlakukan secara berbeda oleh Yusuf. Walaupun barangkali mereka belum tahu, nampaknya mereka belum tahu. Si Benyamin belum tahu bahwa itu adalah Yusuf juga. Tetapi sudah mulai menimbulkan kecemburuan tertentu pada mereka. Akhirnya mereka bisa berangkat lagi dengan Simeon yang telah dibebaskan. Tapi kali ini si Yusuf itu membuat skenario yang lain. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku." Wah, itu. Jadi adiknya dipanggil anakku, wah, itu supaya menyembunyikannya itu skenarionya itu. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Nah, ini jadi menangis untuk kedua kalinya. Nanti ada tangis yang ketiga yang lebih dahsyat lagi. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan tampil keluar. Namun cerita tidak berhenti di situ, para saudara. Jadi piala Yusuf dengan diam-diam ditaruh di dalam karung Benyamin. Dan setelah mereka berangkat, sehari seperjalanan, itu mereka dihentikan oleh kepala rumah tangga Yusuf. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengambil piala Yusuf yang kedapatan tidak ada. Mereka pasti yang membawa. Gitu. Nah, mereka kaget dengan itu kan, dan mengatakan bahwa mereka tidak mengambil. Itu. Lalu mereka nyeplos saja mengatakan siapa yang kedapatan mengambil boleh ditahan sebagai tawanan. Mereka mengatakan begitu. Dan ternyata setelah diperiksa semua, ternyata piala itu ada di karung Benyamin.
Itu memang karena sudah dirancang begitu. Mereka terpaksa kembali semua ke Mesir bersama dengan Benyamin. Bisa dibayangkan para saudara, sudah jalan seharian balik lagi. Itu ya, dengan kesulitan perjalanan sekian minggu waktu itu ya, dengan membawa barang berat, karung-karung apa ini itu gandum hanya untuk beli beras lah istilahnya, itu jalan ribuan kilo zaman itu. Nah, mereka menariknya ini sudah mulai apa ya, mulai tumbuh persaudaraan yang mendalam sekali. Mereka tidak membiarkan si Benyamin, ya sudah kamu sana kembali ke Mesir sana, kami akan lanjut pulang. Enggak, mereka semua bersama-sama balik ke Mesir. Nah, ini mengesankan sekali para saudara ya, kisah ini. Itu sudah mulai nampak ya apa ini rasa persaudaraan yang mendalam yang hilang ketika apa ini Yusuf masih ada bersama-sama mereka ya. Mereka terpaksa kembali semua ke Mesir dengan Benyamin. Dan Yusuf mengatakan bahwa mereka bisa pulang ke negeri mereka. Cukup Benyamin ditawan di Mesir karena dialah yang bersalah. Itu yang dikatakan oleh si Yusuf. Ini tentunya mengagetkan dan mereka tidak mau semua. Itu ya. Dan disinilah lalu muncul kisah yang sangat bagi saya mengharukan, yakni bagaimana pembelaan Yehuda terhadap Benyamin. Dia maju ke hadapan apa ini Yusuf lalu mengatakan kata-kata ini, kata-kata yang menurut saya salah satu yang paling indah dalam seluruh kitab suci kita. Maka dia tampil. Maka sekarang itu dia mengatakan demikian. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Nah, itu. Jadi kalau dia mengatakan kalau misalnya kami pulang ke apa nih Israel tanpa anak ini, dan melihat bapak kami melihat bahwa datang tanpa anak itu Benyamin itu, pastilah dia akan mati apa ya dengan segera. Dia mengatakan demikian. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi kalau itu dibiarkan artinya kami ini membuat ayah kami mati dengan cepat, mati segera. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Yehuda mengatakan bahwa dia sudah janji, dia akan menjamin bahwa anak itu kembali. Kalau tidak kembali, saya jaminannya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ini para saudara yang sangat mengagetkan dan mengharukan. Yehuda mengatakan, baiklah hambamu ini tinggal sebagai budak. Itu menggantikan si Benyamin. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang menimpa ayahku. Para saudara, saya juga apa ya sangat-sangat terkesan dengan cerita ini. Cerita tentang apa ini kedalaman cinta dari seorang anak kepada ayahnya. Gitu. Bagi saya pribadi juga sangat mengesan ya, walaupun saya belum berbuat banyak untuk ayah saya. Bapak saya meninggal tahun 2018, tapi saya merasa bahwa banyak hal di dalam hidup saya ini itu karena jasa Bapak. Itu saya menjadi beriman, Katolik, menjadi imam. Saya kira kalau Bapak saya tidak punya iman seperti itu, saya tidak akan ada di tempat ini selainnya. Saya merasa bahwa itu benar. Ini juga Yehuda menunjukkan apa ini cinta yang begitu mendalam kepada bapaknya. Dia rela menjadi budak asal bapaknya masih bisa hidup, maka dia rela menggantikan Benyamin. Itu dibalik cerita itu seperti itu. Yehuda menawarkan diri untuk ditawan, menggantikan Benyamin saudaranya. Jarang para saudara orang yang mempunyai keberanian seperti itu ya. Kita mungkin cari selamat sendiri, itu bahkan mengorbankan orang lain. Pada awal kan mereka mengorbankan Yusuf kan. Sekarang mereka mulai dari Yehuda ini, di mereka mengorbankan dirinya untuk kebaikan saudara. Itu jadi dia menawarkan untuk menjadi budak supaya Benyamin tetap bisa pulang pada ayah mereka. Pada titik itulah Yusuf memperkenalkan dirinya. Pada titik itulah ditemukan kembali persaudaraan. Itu. Jadi si Yusuf sudah tidak kuat lagi
Dan sudah sampai pada titik di mana apa yang hilang sudah diketemukan kembali. Nah, itu pada dalam arti tertentu ini mewujudkan apa yang nanti diceritakan oleh Yesus tentang apa ya itu apa ini mutiara yang hilang, tentang dirham yang hilang, nah, itu domba yang hilang, anak yang hilang. Nah, itu yang hilang di sini adalah persaudaraan. Nah, itu bisa menjadi mutiara yang sekarang diketemukan oleh mereka. Dan Yusuf tahu ini para saudaranya menemukan kembali persaudaraan ini. Itu jadi diketemukan kembali ketika Yehuda menyediakan diri sebagai ganti membayar harga atas nama saudaranya Benyamin. Pada saat itulah diketemukan kembali apa yang artinya persaudaraan. Di situ puncak dari seluruh kisah ini. Itu pada saat mata mereka terbuka, hati mereka terbuka, memahami apa artinya persaudaraan. Maka lalu kemudian itu dikisahkan bagaimana Yusuf menyatakan dirinya, membuka rahasia siapa dirinya. Itu. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Itu orang-orang mungkin heran ini. Maka tidak ada seorang pun tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengarlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saya membayangkan ini lucu sekali nih ya. Jadi istana Firaun itu besar sekali kan. Tapi semua orang dengar itu mungkin karena tangisnya wah, wah. Mungkin ya. Untuk mengeluarkan semua yang selama ini tersimpan di dalam hatinya ya. Itu selama puluhan tahun, kita tidak tahu berapa tahun. Segala segala yang apa yang membeku di dalam dirinya, semua perasaan yang ditahannya, penderitaan tapi juga kerinduan. Itu ya, kebencian tapi juga kemudian cinta. Semua dikeluarkan saat itu. Saya menduga menafsirkan seperti itu. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Menarik ya, langsung. Dan kata pertama yang ditanyakan, masih hidupkah Bapak? Para saudara, ini menarik sekali ya bagi saya. Masih hidupkah Bapak? Mungkin kita tidak hanya bertanya kepada Bapak darah daging kita, tapi juga kepada Bapak kita yang ada di surga. Itu. Masihkah hidupkah Bapak? Oh, Bapak di surga pasti hidup. Tapi mungkin bagi banyak manusia, Bapak di surga itu sudah mati. Mati dalam hidup kita. Ini apa ya pertanyaan yang menurut saya bagus sekali. Yang bisa kita sambung dengan apa ya cerita tentang anak yang hilang. Ya, saya sudah mengolah sedikit cerita itu. Berjanji nanti beberapa tahun yang lalu saya berjanji ini. Suatu kali nanti kita adakan retret masa prapaskah 40 hari dengan bahan dari cerita anak yang hilang. Cukup dari bahan ini cukup saya kira. Karena cerita itu sangat mendalam dan mengesankan. Dan sangat sambung juga dengan cerita hari ini. Ya. Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Jelas itu gemetar, mereka nggak bisa terperanjat. Wah, sok, ya, semuanya sok. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Mereka mendekat. Itu. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Itu meyakinkan mereka. Tetapi sekarang ini menarik sekali ya, apa ini kita bandingkan dengan keluhuran kata-kata Yehuda tadi. Maka saya menyebut ini juga salah satu ungkapan paling indah, seimbang dengan kata-kata Yehuda tadi. Sekarang dari Yusuf sendiri. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, itu, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke Mesir, ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi tidak akan ada yang membajak dan menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa dari Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya
dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini para saudara ungkapan yang paling menggetarkan dan mungkin paling luhur dari kisah Yusuf ini. Itu. Saya tidak bisa mengomentari panjang lebar. Kata-kata ini barangkali perlu dirasakan. Tapi sungguh mengagetkan ini. Di saat di mana sebetulnya dia bisa balas dendam. Wah itu ngamuk, tidak karuan, memarahi. Wah ini sekarang, wah Tuhan tahu, wah, itu benar apa yang saya mimpikan. Wah bisa saja dia mengatakan demikian. Saatnya sekarang aku akan membalas kalian, biar kapok kalian. Wah kan. Ya, ataupun barangkali dia bisa berbuat baik, itu ya baik gitu, tapi dia ingin membalas dalam batas tertentu bisa juga kan, itu. Jadi manusia itu memiliki keinginan untuk apa ya memuaskan dendamnya kan, itu kan. Dalam film-film kungfu biasanya kan, itu orang tidak damai tidak akan mati kalau belum bisa membalaskan dendam dari saudaranya misalnya. Itu sering itu menjadi hal yang menjadi spirit utama cerita-cerita pencak silat atau kungfu atau yang lain. Ini berbeda sekali itu. Jadi perjalanan perjalanan Yusuf bukan perjalanan untuk membalas dendamnya. Itu. Kalau mau dia punya kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya ini. Tapi tidak. Dia sempat memang itu yang membuat rekayasa cerita itu. Tapi mungkin sebagai suatu mekanisme untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Itu. Memang pengampunan tidak datang dengan gampang. Si Yusuf memang berproses. Tapi prosesnya luar biasa bagus. Dia tahu tujuannya. Dia tidak punya keinginan. Tapi dia ingin membantu hatinya sendiri. Berproses dengan pelan-pelan. Dengan natural. Itu proses healing pelan-pelan mungkin dalam bahasa sekarang. Pengampunan tidak pernah mudah dan tidak boleh dengan cepat-cepat diberikan. Orang harus berproses dengan rasa sakitnya dan sebagainya. Sampai nanti kepada kesadaran yang mendalam. Dia lega itu mengampuni dengan ketulusan. Ini yang terjadi para saudara. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Nah, dari saudara-saudaranya nanti memang disuruh untuk pulang ke Mesir, ke Israel. Tapi untuk memanggil bapaknya, membawa bapaknya ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Demikian nanti diceritakan kemudian itu Yusuf bertemu dengan Yakub ayahnya yang sangat dikasih. Bahkan dia menyusul, tidak menunggu di istana, dia menjemput bapaknya itu di tengah jalan. Dan disinilah itu ya saat-saat yang paling membahagiakan di mana si Yusuf bertemu dengan bapaknya. Itu Yusuf tidak menduga bahwa bapaknya masih hidup. Lebih lagi si Yakub. Itu Yakub tidak menduga bahwa anaknya ternyata masih hidup. Karena dia mengira bahwa anaknya telah dimakan binatang buas. Itu jadi bajunya jubahnya telah ditunjukkan kepadanya berlumuran darah, tapi ternyata si anak itu masih hidup. Dan nanti apa yang dipikirkan Yusuf ketika dia mendapat cerita dari Yusuf kan bahwa dia memikirkan hal itu ternyata benar terjadi adanya seperti yang diceritakan oleh anaknya. Anaknya ternyata bukan pemimpi, dia memang bermimpi. Itu bermimpi dari apa ya revelasi Tuhan sendiri. Para saudara, ini adalah sebuah teks dengan pesan dengan kedalaman yang luar biasa. Ya, saya sendiri ini ya selalu merinding membaca cerita ini. Terus terang ya, itu kisah yang sangat mendebarkan kalau kita baca. Maka Anda nanti baik kalau membaca sendiri. Saya mencoba membantu dengan memberi bingkai ya, arah bagaimana membaca ini. Tapi ya akan sangat bagus kalau kita nikmati sendiri kata-kata dalam cerita itu nikmati dengan pelan-pelan sambil mendengarkan musik mungkin juga bapak-bapak sambil rokokan nah, jangan lupa nanti rokoknya sudah habis ya jadi baik juga menikmati ini sabda Tuhan dalam sebuah kisah yang sangat mendebarkan kebaikan yang ditransmisikan kepada kita lewat itu. Saya kira satu kisah yang sangat mendidik itu ya, menghancurkan hati manusia yang kadang-kadang beku oleh kebencian dan iri hati. Itu maksudnya. Dan seringkali kita punya alasan untuk membalas dendam. Itu ternyata ada sesuatu yang lebih luhur, lebih hebat daripada benci, iri, balas dendam. Ya, Yusuf sendiri mampu membaca sejarah hidupnya dengan sangat baik. Tentunya Tuhan yang membantu dia. Dia tidak menyesali perjalanan hidupnya yang tragis
dan penuh penderitaan itu. Ini bagus sekali para saudara. Tidak jarang manusia digoda untuk menyesali perjalanan hidupnya yang buruk. Sungguh ini sering terjadi. Mengampuni artinya juga mengampuni perjalanan sejarah. Kita sering menangisi masa lampau dan melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau pertemuan kita ini diberi judul melihat karya Allah dalam derita, barangkali memang benar itu. Dalam apa ya derita kehidupannya yang tragis, Yusuf melihat karya Allah itu. Itu. Bukan hanya bagi dirinya nanti seperti akan kita lihat, saya tulis di sini ini renungan saya sendiri. Dia tidak dendam pada para saudaranya yang telah mencelakakan dia. Yusuf memahami bahwa Tuhanlah yang memimpin sejarah mereka. Yusuf melihat bahwa di dalam semuanya itu Tuhan berkarya. Tuhan merencanakan semua demi kebaikan mereka. Semua yang terjadi padanya menjadi sebuah pengorbanan dan pelayanan bagi saudaranya yang lain. Itu para saudara, kita kadang-kadang tidak harus menyesali juga apa ya keringat air mata yang telah kita lakukan. Kalau itu kita lihat sebagai suatu karya Tuhan lewat diri kita. Agar mereka semua terpelihara hidup dan terpelihara dalam kebaikan. Jadi apa ya keluhuran luar biasa menurut saya dari Yusuf adalah dengan bimbingan Tuhan sendiri dia bisa membaca ya hidupnya dengan cakrawala yang sangat bagus dengan kacamata terencana Tuhan sendiri. Tidak jarang manusia membaca riwayat hidupnya dengan cara yang jelek, cara yang buruk. Bahwa apa ya penderitaan, pengorbanan itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Kita merasakannya terpaksa sehingga malah kita apa ya menderita dan tidak menjadi berkat. Demikian para saudara, kalau boleh sedikit apa ya saya tambahkan di sini dari pendalaman saya sedikit ilmu dari kitab suci. Dalam tradisi Ibrani, Yusuf bisa disebut sebagai Goel atau penebus. Kata ini penting sekali, yang sayang mungkin sekarang ini agak menguap, tidak banyak dikenal oleh banyak umat. Yesus itu juga disebut penebus, jangan lupa. Apa artinya Goel atau penebus? yakni seorang saudara yang menempatkan diri sebagai saudara terdekat atau yang menyediakan diri memikul penderitaan gitu. Jadi dalam tradisi Ibrani kalau ada saudara yang punya hutang dan tidak bisa membayar, maka ada risiko mereka menjadi budak. Dia bersama dengan keluarganya. Kalau sudah menjadi budak akan seumur hidup jadi budak, tidak bisa membayar. Maka ada seorang saudara yang baik lalu datang menyediakan diri, saya bayar hutang. Maka lalu kemudian saudara itu dengan anak istrinya menjadi bebas. Itu artinya Goel, itu menjadi itu. Berani menyediakan diri, menyediakan punggungnya untuk memikul penderitaan atau beban yang diangkat oleh orang lain. Itu juga yang dilakukan, itu simbol yang dilakukan oleh siapa ini? Simon dari Kirene yang memanggil salib Tuhan Yesus. Itu membantu memanggil salib ini. Ini juga Yusuf ini memanggil salib yang mestinya dibayar oleh saudara-saudaranya. Tapi dia menyediakan diri. Itu, agar mereka tidak jatuh dalam nasib buruk, menjadi budak. Itu. Jadi dia pengalaman riwayatnya yang buruk dijual ke Mesir, membawa Yusuf sampai menjadi kepala urusan semua Mesir ini. Jadi dengan cara itu menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan yang mestinya mati semua. Itu, tapi dia seolah-olah mati supaya para saudaranya hidup. Yusuf menjadi Goel saudara dan bagi saudaranya mengorbankan diri menderita. Tetapi menarik bahwa dia menerima tidak dengan terpaksa, tapi dengan rela demi para saudaranya. Tidak dengan marah, tapi dengan kerelaan. Demikian pertanyaannya para saudara, di manakah Tuhan yang dalam kisah-kisah sebelumnya namanya selalu muncul? Itu, tapi dalam kisah Yusuf ini nama Tuhan itu nampaknya seperti hilang. Nah, ini justru bagusnya kisah Yusuf di sini. Maka lalu judulnya diberi nama melihat karya Tuhan. Itu ya. Tuhan sendiri nampaknya tidak muncul, tapi yang muncul adalah karyanya, jejaknya. Tuhan itu menunjukkan karyanya. Di mana itu? Karya Tuhan itu nampak di dalam diri Yusuf. Jadi para saudara, Tuhan itu berkarya, tapi berkarya lewat banyak orang. Lewat orang-orang baik seperti Yusuf itu. Jadi Tuhan itu nampak di sana. Dan ini membantu manusia sampai pada iman kepada Tuhan. Karena Tuhan memang tidak lagi nampak atau berbicara secara jelas. Bisa kita lihat seperti cerita-cerita sebelumnya tentang Adam dan Hawa. Dalam kisah Yusuf,
Tuhan itu seperti seolah-olah semakin apa ya, tidak kelihatan. Tapi Tuhan kelihatan karyanya, kehadirannya dalam orang-orang baik seperti Yusuf yang tulus hati. Maka sebagai penutup para saudara, saya mengajak Anda mengingat ini. Ya, apalagi kita ada di momen penting menjelang Pekan Suci. Ini menjadi pengantar yang bagus barangkali untuk merenungkan misteri agung dalam Pekan Suci ini. Dalam sejarah iman kita, kisah Yusuf nanti seperti berulang kembali, bahkan mencapai puncaknya apa ya dan maknanya dalam peristiwa yang lebih besar lagi. Yang sebenarnya seperti Yusuf itu dalam diri Yesus. Yang seperti Yusuf juga dijual oleh para saudaranya. Maka dalam cerita Tuhan Yesus, Yesus dijual para saudara itu oleh muridnya. Itu dengan harga 30 keping uang perak, harga seorang budak. Dia dianggap budak, menjadi budak manusia seolah-olah demikian. Itu. Bahkan nanti lebih dari Yusuf, kalau Yusuf masih dimasukkan dalam sumur lalu kemudian dijual, kemudian dia hidup, itu ya, tetap mati, tidak mati tapi hidup. Bahkan mencapai puncak yaitu kejayaan sebagai salah satu penguasa di Mesir. Tapi nanti Yesus ditangkap, dibunuh sungguh, dia mati. Itu, dia disalibkan, diangkat, bukan di tahta seperti Yusuf, tetapi di kayu salib. Itu, walaupun nanti dia bangkit. Nah, dengan itu dia menjadi goel, menjadi penebus bagi kita, kita semua yang dianggap sebagai saudara-saudara. Maka dia juga menyiapkan tempat bagi kita. Yesus sendiri di dalam kitab dalam Injil Yohanes 14 mengatakan demikian, jangan khawatir, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku mendahului engkau. Nah, itu seperti juga yang dilakukan oleh Yusuf. Itu jangan sesali. Tuhan menyuruh aku mendahului engkau untuk menjaga keselamatan. Yesus juga demikian. Dia mati di salib bangkit kita bagi kita. Itu pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita, saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati.